kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore malam hari ini kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena kita yakin dan percaya berkat pertolongan Tuhan, berkat bimbingan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat bertemu. Kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan walaupun hanya lewat online, lewat apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita sama-sama buka firman, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita meminta bimbingan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore malam hari ini kami datang di depan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang itu besar, begitu indah yang Tuhan sudah curahkan di kehidupan kami, sehingga kami ada seperti saat ini. Semuanya kami dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Ini semua karena kemurahan dan pertolongan daripada Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, sebentar kami akan sama-sama membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, menerima berkat isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami semua yang mendengarkan, walaupun hanya lewat online, lewat medsos ini Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah firman ini, siapapun yang mendengarkan, semuanya kami yang mendengarkan, semuanya diberkati, dan kami mendapat kekuatan baru daripada Engkau, dan kami diteguhkan iman kami, agar sehingga apapun yang terjadi hidupan kami, apapun yang kami hadapi, kami tetap berpegang teguh dalam firman-Mu, pada janji-Mu, bahwa kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dalam firman-Mu kami yakin terjadi dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, bagi hamba-Mu Tuhan ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu Tuhan. Tahirkan segala kenajisan-kenajisan yang ada di kehidupan hamba-Mu. Najis bibir, najis mata, najis telinga, najis dalam pikiran hati Tuhan, Engkau tahirkan semuanya, Kau sucikan, agar benar-benar hamba Tuhan layak untuk menghadap hadirat-Mu dan layak untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini, di dalam situasi saat ini, di mana kita saat ini masih dalam situasi adanya virus corona COVID-19 ini, sehingga pada ibadah tengah minggu ini kami belum bisa bersama-sama kita bertemu di dalam gereja, dalam rumah ibadat ini. Tetapi kita percaya kita dapat tetap bertemu lewat firman Tuhan ini, walaupun hanya lewat online, lewat medsos ini. Kita percaya bahwa satu kali kelak secepatnya sikon ini akan berlalu, karena kami percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Haleluya. Kami langsung saja, kita sama-sama langsung saja membuka firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai 14. Saya bacakan firman Tuhan, kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan,
dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan ini, yaitu di dalam Yeremia 29 ini adalah surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia, yaitu firman Tuhan datang kepada Israel lewat Nabi Yeremia, dan firman ini langsung disampaikan lewat tulisan, disampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan pada saat firman ini datang, bangsa Israel waktu itu pada posisi ada di dalam pembuangan. Waktu itu mereka dibuang, diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel, dan mereka di sana menjadi orang-orang tawanan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu orang Israel ada di tempat pembuangan. Mereka menjadi orang tawanan, menjadi budak, sehingga kita percaya karena orang mereka tidak bebas, sehingga pada waktu mereka ditawan, mereka menjadi budak, mereka menjadi orang yang susah, orang yang tertekan. Mereka tidak bisa kemana-mana, mereka tidak bisa mengunjungi saudara mereka, tidak bisa mengunjungi keluarga mereka, tidak bisa mengunjungi sanak saudara mereka. Karena mereka tertekan, karena mereka jadi budak di Babel, yang saat ini adalah Irak. Oleh sebab itu, pada saat mereka bangsa Israel dalam keadaan kesusahan, mereka telah dibuang di Babel menjadi budak, hidup susah. Tetapi Tuhan itu Maha Kasih. Dia, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi pada saat mereka dibuang di Babel, Tuhan mengetahui kehidupan mereka, Tuhan memahami kehidupan mereka, mereka menjadi budak, sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan kirim firman Tuhan kepada mereka lewat Nabi Yeremia. Dia mengatakan ayat 10 bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka, tetapi waktunya adalah waktu Tuhan. Tuhan memberikan waktu 70 tahun mereka di sana. Dan ayat 10 dan ayat 11, Tuhan mengatakan pada mereka, aku mengetahui rancangan-rancanganku mengenai kamu, yaitu damai rancangan, yaitu damai sejahtera, penuh sukacita, dan kedua hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Dan ayat 14 Tuhan menjanjikan pada mereka bahwa aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana kamu berasal, yaitu di Israel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat firman ini datang, bangsa Israel itu menurut tulisan bahwa mereka baru kira-kira 1 atau 2 tahun berada di tempat pembuangan. Jadi masih baru. Mereka masih pada saat beradaptasi di tempat yang baru, pada kondisi yang baru, posisi yang baru. Mungkin mereka pada waktu di Israel waktu itu mereka sebagai orang yang dihormati, tetapi pada saat mereka dalam pembuangan, di sana mungkin ada yang menjadi budak. Jadi posisi mereka secara sosial jatuh banget, jatuh sekali sangat gratis. Pasti hidup mereka merasa susah. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan janji, Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka, dan Tuhan berjanji akan memulihkan mereka, akan mengembalikan mereka pada asalnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, apakah janji Tuhan itu wujud? Kita sebagai umat yang percaya, kita adalah Israel rohani saat ini. Kita yakin dan percaya firman Tuhan adalah iya dan amin. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan bahwa firman yang telah keluar dari mulutku, dia akan melakukan apa yang kendaki dan akan berhasil apa yang disuruhkan padanya. Firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, firman Tuhan yang telah keluar dari mulutku,
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil apa yang suruhkan kepadanya. Jadi janji Tuhan adalah firman Tuhan. Kita percaya adalah janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita lihat dalam firman Tuhan ini, janji Tuhan benar-benar terwujud dalam kehidupan mereka. Pertama ayat 10 Tuhan mengatakan 70 tahun. Dalam 2 Tawari 36 ayat 12 dikatakan, 2 Tawari 36 ayat yang ke-21, di situ disebutkan bahwa, kita baca 2 Tawari 36 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Jadi Tuhan genapi persis yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan selanjutnya, apakah ada pemulihan dalam kehidupan mereka? Kita baca dalam Esra 1 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 mengatakan Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi, Raja Persia waktu itu untuk menggenapkan firman Tuhan. Sini kita baca dalam Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Koresi, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang disampaikan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini, yaitu pengumuman mereka akan kembali. Tuhan memerintahkan supaya orang-orang Israel yang ada yang dalam pembuangan waktu itu, yang diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babylon, dan mereka akan diperintahkan kembali. Raja Babylon yaitu saat ini mungkin yaitu negara Iran. Raja Koresi adalah raja dari Iran. Dia memerintahkan orang Israel buangan yang dibuang waktu itu supaya kembali. Kita lihat dalam ayat yang kelima di dalam Esra pasal 1 ini dikatakan bahwa berkemaslah mereka berangkat pulang, dan apa yang mereka bawa pada waktu mereka akan pulang, kita baca di dalam ayat yang ke-6 di dalam Esra 1 ini dikatakan bahwa dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang disembahkan dengan sukarela. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benar-benar Tuhan menjanjikan kepada umat Israel, dan Tuhan tepati persis seperti yang Tuhan sampaikan 70 tahun. Tetapi setelah mereka hidup pada waktu pembuangan, mereka pulang dengan berkelimpahan. Mungkin mereka selama ada di pembuangan mereka hidup susah, tetapi mereka pulang dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan sudah gerakkan orang-orang di sekeliling mereka untuk memberikan emas, memberikan perak dan barang-barang berharga. Bahkan mereka dibawakan barang-barang yang indah dan ternak. Jadi mereka pulang dengan berkelimpahan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Tuhan menjanjikan kepada kita pada saat ini kita menghadapi COVID-19. Mungkin juga pada saat ini dengan sikon saat ini adanya COVID-19, yaitu virus corona ini, kita hidup tertekan. Kita tidak bebas berpergian, tidak bebas mengunjungi keluarga kita, kita tidak bebas mengunjungi teman-teman kita, sahabat kita, oleh karena adanya virus corona ini. Dan mungkin juga para wira swasta, mungkin omsetnya berkurang oleh karena COVID-19 ini, mungkin juga hasilnya berkurang karena COVID-19 ini. Tetapi kita percaya janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu bukan hanya berlaku pada bangsa Israel saat itu. Kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, kuasanya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan mujizat kami percaya dari dulu dan sekarang juga
terjadi dalam kehidupan kita semua dan akan terjadi sampai selama-lamanya. Kita adalah Israel rohani saat ini. Kita percaya janji Tuhan ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa hidup kita dalam kehidupan Sikon saat ini kita akan dipulihkan. Karena di dalam Mazmur 37 ayat 23 berkatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya, yang hidup berkenan kepadanya. Jadi memang Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang, tetapi dengan syarat yaitu orang-orang yang berkenan kepada Dia, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Dan ayat 24 dalam Mazmur 37 mengatakan, apabila ia jatuh tidak akan tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya apapun Sikon saat ini, kita percaya kita akan dipulihkan dengan syarat. Kita baca syaratnya ada di Ulangan 28 ayat yang ke-1 dan 2, yaitu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Haleluya. Jadi dengan syarat pertama yaitu kita harus mendengar firman Tuhan dengan baik-baik. Kita menghormati firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus menghormati firman Tuhan itu. Dan kedua, setelah kita mendengar, kita harus melakukan dengan setia. Berarti syaratnya janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita asalkan kita menghormati firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan dengan setia. Itu kuncinya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya hidup apapun yang kita hadapi saat ini, permasalahan apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya kita akan dipulihkan karena janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 juga berlaku pada saya, berlaku pada kita di dalam Tuhan, asalkan kita benar-benar percaya sungguh-sungguh pada Dia, taat dan setia kepadanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup firman Tuhan kita pada sore hari ini dengan kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, kembali kami datang di depan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore malam hari ini di dalam ibadah 3 minggu. Kami sama-sama dapat lagi sama-sama mendengar sebagian pada isi firman-Mu. Dan biarlah firman ini Tuhan menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, dan benar-benar kami benar-benar meyakini sungguh-sungguh bahwa janji-Mu Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Untuk Tuhan, biarlah Engkau tuntun hidup kami agar kami tetap melangkah sesuai dengan firman-Mu. Benar-benar kami akan selalu taat dan setia kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu dan melakukan dengan setia. Inilah kerinduan kami. Berikan kekuatan dan kemampuan pada kami Tuhan di dalam kami melakukan semua isi firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih. Inilah firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan mendapat menguatkan iman kami, dan kami telah sama-sama mendengar firman, dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyampaikan terus menerus kehidupan kami, sehingga kami dalam setiap saat apapun yang kami hadapi, kita tetap menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.